Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas lagi anime atau novel Laidale no Daichinet mengenai scene yang kena skip di animenya. Atau melanjutkan pembahasan sebelumnya, dan di sini kita bahas episode 5-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di episode 4 sebelumnya, Kena dan semua anggota karavan sudah mulai memasuki daerah perbatasan yang saat ini sudah dikuasai oleh para bandit. Mereka juga sempat dihadang, tapi Kena bisa mengalahkan para bandit itu dengan mudah. Walaupun dia terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatannya, karena menggunakan sihir lemahnya aja juga udah bisa membantai para bandit itu. Di situ Kena juga sempat mengatakan, jika kau ingin melukaiku, maka setidaknya gunakan mantra selevel ini. Gara-gara hal sekecil itu nantinya akan menimbulkan perdebatan di antara arbiter dan Kena. Iya, jadi kalau di light novelnya, sebelum memasuki negara Hellsper sempat terjadi perkelahian kecil antara Kena dan arbiter. Dan tentu karavan itu juga harus melewati daerah perbatasan dulu untuk bisa memasuki negara Hellsper. Selama bersama karavan kan Kena belum pernah menggunakan sihir tipe serangan sampai sekuat itu. Walaupun dia sudah sering menggunakan sihir yang di luar nalar orang normal. Nah, ternyata arbiter dan anggota lain juga memperhatikan Kena karena jelas mereka juga penasaran siapa Kena sebenarnya. Pada saat itu tiba-tiba arbiter bertanya pada Kena, sebenarnya kau sangat kuat kan? Tapi Kena tidak menjawabnya dengan benar dan pembicaraan itu terus berlanjut di antara keduanya sampai ke arah perkelahian kecil. Dulunya arbiter adalah prajurit yang sangat kuat, tapi dia sering membuat masalah sampai akhirnya dikeluarkan dan membentuk anggota tentara bayaran. Setelah menjadi bos tentara bayaran, dia memperbaiki sikapnya dan menahan sifat buruknya yang seringkali mengajak bertarung orang-orang kuat. Ya, intinya dia dulu adalah maniak pertarungan dan tidak bisa menahan emosinya itu. Nah, setelah arbiter menyadari kalau Kena sangat kuat, sikap buruknya mulai kambuh. Dia ngotot ingin berlatih tanding melawan Kena, dan Kena yang memahami situasinya akhirnya menerima tantangan itu. Tentu Kena sangat menahan diri agar tidak sampai membunuh arbiter, dan dia juga tidak mau mengalahkan arbiter dengan telak karena itu bisa melukai harga dirinya. Jadi di pertarungan itu Kena cuma mengimbanginya dan mereka berdua juga berjanji tidak akan sampai melukai satu sama lain. Awalnya anggota karavan berusaha menghentikan keduanya supaya jangan sampai melakukan latih tanding, tapi arbiter dan Kena tetap melakukannya. Saat itu Kena bertarung menggunakan tongkat sihir dari antinya untuk mengimbangi cara bertarung arbiter. Namun lama-kelamaan arbiter mulai punya keinginan kuat untuk memenangkan pertarungan itu, dan jika sampai diteruskan mungkin akan ada yang terluka. Jadi anggota karavan langsung menghentikan keduanya, dan setelah itu mereka saling ngobrol bersama seperti biasanya. Waktu itu sebenarnya Kei dan Kena sudah menyadari ada orang lain yang melemparkan efek negatif pada anggota karavan, jadi semacam sihir dengan efek negatif gitu yang bisa mendorong sikap buruk orang lain. Makanya arbiter sampai seperti itu. Tapi orang sekuat arbiter saja tidak menyadari dan terkena efeknya, yang berarti pengguna sihir ada di level yang cukup tinggi. Kena masih belum bisa memastikan apakah sang pengguna sihir adalah player lain dan apa tujuannya. Lalu di saat Kena hendak tidur, perlahan arbiter mendatanginya dan dia sampai minta maaf atas sikapnya yang kurang baik. Tentu Kena juga memaafkannya dan tidak ada lagi permasalahan di antara keduanya. Lalu saat karavan itu melintasi daerah perbatasan, banyak korban yang sudah mati akibat ulah para bandit. Para penjaga juga sudah kena bantai semuanya dan tentu harta mereka sudah dijarah semua oleh para bandit. Mungkin juga banyak yang tinggal di daerah perbatasan. Anggota karavan yang melihat itu segera mengumpulkan para mayat dan mengkremasinya karena jika dibiarkan bisa saja para mayat itu akan digunakan sebagai pasukan undead. Lalu di akhir volume 1 ini ada bonus chapter pendek yang sebenarnya nggak ngaruh sama cerita utamanya, tapi karena menarik jadi kita bahas sekalian aja guys. Yaitu menceritakan tentang Kena yang penasaran dengan keseharian ketiga anaknya, dan mungkin dia lumayan kangen sama mereka. Awalnya dia mengunjungi Carthage di pabriknya, tapi kebetulan Carthage sedang ada pertemuan, jadi Kena tidak bisa bertemu dengannya. Tapi Kena sempat membicarakan banyak hal dengan anak buah Carthage di sana. Keterampilan utama Carthage kan berhubungan dengan pembangunan dan pembuatan alat, termasuk kapal, kereta, dan transportasi lainnya. Tapi di masa ini, Carthage membuat itu dengan cara manual atau tidak menggunakan skill craft. Padahal kalau mau dia bisa melakukannya. Jadi ternyata Carthage itu berpikir jauh ke depan, jika dirinya menggunakan skill craft, maka dia tidak akan mewariskan apapun pada anak buahnya. Karena mereka tidak mungkin bisa menguasainya. Makanya Carthage tetap menggunakan cara manual dengan bantuan alat dan sebagainya agar ilmunya bisa diwariskan pada anak buahnya.
Bahkan dia sempat belajar di bengkel besar pembuatan kapal selama 50 tahun untuk mendapatkan keahlian itu. Dan barulah setelah itu dia buka bengkel sendiri dan juga mengajari anak buahnya. Setelah mendengar semua itu, Kena jadi tahu apa yang dilakukan Kartad selama 200 tahun. Tapi sebelum pergi ke tempat Mei Mei, Kena juga meninggalkan 2 golem di bengkel Kartad supaya digunakan untuk angkat berat dan sebagainya. Karena kebetulan alat derek di sana sedang rusak, jadi Kena ingin sedikit membantu pekerjaan anaknya. Tentu setelah Kartad kembali, dia sangat kaget, tapi anak buahnya menceritakan semuanya. Apalagi 2 golem itu sangat unik, soalnya sering berpose seperti binaragawan gitu guys. Setelah itu, Kena pergi mengunjungi Mei Mei dan kebetulan dia juga sedang melakukan rapat penting, jadi Kena tidak mau mengganggunya. Tapi dia sempat bertemu dengan Lopus atau suami Mei Mei dan seperti biasa mereka membicarakan tentang potion dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan kenapa Mei Mei mempunyai OP yang kecil. Sebenarnya pada saat pembuatan karakter Mei Mei, Kena berniat membuatnya dengan OP yang besar, tapi dia disindir oleh temannya yang bernama Opus. Soalnya OP Kena sendiri juga kecil, masa iya anaknya mempunyai OP yang besar? Ya seperti itulah kurang lebih kata teman-temannya dulu di game. OP Kena di anime itu lumayan kena buff guys, kalau di LN-nya nggak segede itu. Lalu setelah dari tempat Mei Mei, Kena mengunjungi tempat Scargo, tapi kali ini Kena melihatnya secara diam-diam. Karena dia tidak mau menimbulkan kehebohan, jadi dia ingin memeriksanya dulu. Ternyata saat itu Scargo sedang menari di kantornya, dan seperti biasa dia dipenuhi oleh bunga-bunga bermekaran. Cuma cara Scargo menari itu sambil mengungkapkan rasa sayang dia pada Kaina atau ibunya. Jadi Scargo menari sambil ngebayangin Kaina di sampingnya. Tentu Kaina yang melihatnya merasa merinding sendiri dan dia tidak jadi menemuinya. Ya itulah bonus chapter di volume 1 dan mari kita kembali ke cerita utamanya guys. Setelah beristirahat, karavan mulai melanjutkan perjalanan dan mereka sudah mulai memasuki negara Hellsper. Tapi kalau di light novelnya sebelum ke tempat Sakaya, Kaina dan Elena pergi ke guild dulu untuk melaporkan situasi yang terjadi di daerah perbatasan dan bagaimana mereka melawan para bandit. Tapi tentu Elena tidak menceritakan kekuatan Kaina. Makanya Kairina dan para kesatria Hellsper juga menanyakan hal itu pada anggota karavan. Lalu di sepanjang perjalanan menuju Sakaya, Kaina terus melihat ibu kota Hellsper dengan kagum karena kan dia mempunyai mata elang jadi bisa melihat dari jarak yang sangat jauh. Dan tentunya tempat itu sudah sangat berubah semenjak 200 tahun yang lalu. Dulunya negara Hellsper masuk dalam wilayah kerajaan ungu yang dikuasai oleh Guild Heartbeat yang memang terkenal ahli dalam bidang pembangunan pada era game. Makanya masih terdapat banyak bangunan unik di kota itu. Setelah itu barulah Kaina mengantarkan surat ke tempat Sakaya dan sempat dibuat marah oleh cucunya. Alasan kenapa Kaina marah pada Kairik karena Kairik sempat mengatakan kalau penginapan kecil adalah tempat yang lusuh. Dan tentu Kaina tidak terima dengan anggapan Kairik itu. Karena bagi Kaina penginapan kecil adalah tempat yang sangat nyaman dan makanan di sana juga sangat enak, terutama penginapan Marele. Sebenarnya Kairik dan Kairina adalah anak Mei Mei dengan suami pertamanya guys. Jadi Lopus atau suami yang diperkenalkan Mei Mei di anime itu suami kedua Mei Mei. Dan kayaknya dengan suami keduanya Mei Mei belum mempunyai anak lagi. Belum dijelaskan siapa suami pertama Mei Mei atau Ayah Kairik, tapi mungkin saja Ayah Kairik adalah ras manusia dan tentunya mempunyai umur yang jauh lebih pendek. Sedangkan Mei Mei yang merupakan ras elf mempunyai umur yang jauh lebih panjang dan mungkin dia merasa kesepian. Ya itu cuma opini gue aja sih, tapi suami kedua Mei Mei saat ini juga adalah manusia dan dia udah kelihatan cukup tua, sedangkan Mei Mei masih bisa awet muda untuk 200 tahun ke depan atau bahkan lebih. Mungkin dia masih bisa menikah lagi jika suami saat ini sudah meninggal akibat umur tua. Lalu setelah memarahi cucunya, Kaina juga merasa bersalah dan nantinya dia berniat baikan dengan mereka. Tapi kalau di light novelnya, Kaina juga membuatkan roti yang sangat enak untuk cucunya atau sebagai tanda baikan. Dan tentunya roti yang belum pernah dijual di dunia itu, karena Sakaya merupakan organisasi perdagangan yang sangat besar dan apapun ada di sana. Jadi Kaina ingin memberikan sesuatu yang belum ada di Sakaya, yaitu roti buatannya sendiri. Sampai seharian dia membeli bahan-bahan kue sambil menikmati suasana ramai di pasar itu. Karena Elena juga sudah mulai menjalankan bisnisnya dan menggelar banyak dagangannya di kota itu. Oh ya, sebelumnya kan Kaina sempat menunjukkan skill craftnya untuk membuat patung Buddha dari kayu. Nah saat itu Elena juga meminta Kaina untuk membuat patung Buddha dengan jumlah yang banyak dan dengan bentuk yang bermacam-macam. Elena berniat menjual itu dengan harga yang cukup mahal dan nantinya Kaina akan mendapat 40% dari hasil penjualan. Faktanya itu memang laris terjual dan Kaina juga mendapat uang yang cukup banyak dari hasil penjualan.
Saat itu di penginapan, Kaina membuat kue di kamarnya dan tentu anggota karavan penasaran bagaimana cara dia memasak. Karena di kamar jelas tidak ada peralatan masak, dan itu pertama kalinya mereka tahu kalau Kaina bisa memasak, jadi sempat menimbulkan kehebohan. Tapi tak lama kemudian, Kaina keluar sambil membawakan kue untuk anggota karavan dan Kaina tidak mau mengatakan bagaimana dia membuatnya. Namun sepertinya anggota karavan sangat menikmati kue itu. Lalu di keesokan harinya, Kaina pergi ke Sakaya sambil membawa kue yang dia siapkan untuk Kairik. Dan akhirnya dia bisa baikan kembali dengan cucunya, sekaligus meminta bantuannya supaya bisa melewati benteng yang dijaga oleh Kairina untuk sampai ke danau. Karena jika Kaina membantai para bandit di wilayah itu, Kairik juga sangat diuntungkan dan dia bisa membuka jalur perdagangan yang baru. Kaina juga sudah meminta izin pada karavan kalau dirinya akan pergi selama 2 atau 3 hari. Hanya butuh kurang dari 1 hari, Kaina sudah sampai di tempat Kairina dan tentu Kairina bingung kenapa bisa sampai secepat itu. Tapi kalau di light novelnya, Kaina menjelaskan dirinya menaiki monster untuk bisa sampai lebih cepat. Dan ternyata di masa ini orang yang mengendalikan monster itu sangatlah jarang dan kadang dianggap kurang bijaksana. Tentunya wakil kapten juga terkejut dengan cara yang berlebihan, tapi Kairina menegaskan dia untuk memperlakukan anaknya dengan cara yang biasa saja. Tak lama kemudian benteng itu diserang oleh pasukan roh golem yang cukup kuat dan Kaina diminta untuk tidak ikut campur. Sebenarnya Kairina adalah salah satu kesatria terkuat di negara Hellsberg, tapi kekuatannya memang cuma sebatas itu. Malahan kalau dibanding Arbiter, Arbiter masih lebih kuat darinya. Tapi kita lanjutkan di video berikutnya dan selanjutnya kita bahas episode 6-nya guys. Oke, waktunya Saveria. Ada dari Aman, Bang, kangen Kumoko, WKWKWK. Iya, gue juga sangat kangen sama si Raori. Mungkin bulan depan baru bisa lanjut dan bahas volume 16-nya guys. Thank you Aman. Lalu dari Sermon, beli Starbucks gitu Kemin. Iya, nanti gue tambahin kopi plus Starbucks. Thank you banget Sermon. Lalu dari La di Altera, semangat Min bahas Leada-Lenya. Kalau animenya sudah tamat, bahas juga lanjutannya Min. Kita lihat dulu aja nanti kalau ceritanya semakin menarik dan kalian suka pasti gue bahas. Sejauh gue baca sampai volume 4-nya sih lumayan menarik, cuma alurnya memang santai dan ringan seperti ini. Thank you lah di Altera. Oke, itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.